siswa baru bahkan tidak mengetahui gurunya itu siapa. Pak Darman yang berkerudung ya Pak. Guru di Esperanza ini multi talent ternyata. Jadi kuliah ya Pak, mengantar jadi kuliah tapi percetakan juga. Pasti harapan kita sama semuanya ya Bu ya. Jiwa sehat, raga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam lindungan Allah. Hari ini saya akan membawakan podcast memandu selama kurang lebih 30 menit. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Indah Widuri Amalia. Saya salah satu guru di SMP Negeri 1 Pandanarung. Nah, hari ini podcast yang akan saya pandu bertema serba-serbi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan narasumber, di sini sudah ada 2 narasumber. Kita perkenalan dulu dengan narasumbernya. Ada di sebelah kiri saya ada Ibu guru kita, Ibu guru SMP 1 Pandanarung, ada Bu Endah Wahyuning Rahutami. Bu Endah ini guru mata pelajaran seni budaya dan sekaligus sebagai wakil kepala sekolah kita. Apa kabar Bu Endah? Alhamdulillah sehat Bu. Dan di sebelahnya ada guru bahasa Indonesia, ada Pak Darmono. Halo, hai. Apa kabar Pak Darmono? Baik, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan yang di rumah, yang dimanapun Anda berada juga dalam keadaan yang sehat. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol dulu biar kita santai ya, lebih santai ngobrolnya. Sudah berapa lama Bu Endah dan Pak Darmono mengajar di SMP 1 Pandanarung? Kalau saya baru Bu di sini, baru tahun 2010 Bu. 2010, artinya sudah 10 tahun ya Bu Endah? Alhamdulillah Bu. Itu lama apa sebentar ya? Sebentar Bu. Kalau anak ya sudah SD ya Bu Endah? Iya. Kalau Pak Darmono sudah berapa lama? Kalau Bu Indah baru, saya baru sekali. Baru sekali? Iya. Belum Jadi, 2 kali ya Pak? belum 2 kali, mau 2 kali. Saya 2019 Agustus SK-nya di SMP Negeri 1 Pandanarung. Berarti baru 1 1 tahun. tahun. Ya, 1 tahun di sini, tapi ternyata sudah menghadapi pandemi Ya, seperti ini ya Pak. cobaan itu berarti itu. Cobaan kita bersama ya. Iya. Domisili di mana Pak? Apakah asli orang sini Pak? Saya alhamdulillah asli Kalibening kecamatannya. Kalibening. Kalau Bu Indah? Kalau saya asli Banjar, tapi Asli saya Banjar. tinggal di Kalibening. Kalau Kalibening itu dari sini berapa kilo itu Pak kira-kira? Sekitar 6 sampai 7 kilo mungkin. 6 sampai 7 kilo. Kilometer ya Pak, Iya, jangan lupa kilometer. Pak ya. Ya, kilometer bukan kilogram ya. Oke, untuk lebih diketahui lagi, kami dari SMP 1 Pandanarung ini ada di Kabupaten Banjarnegara. Kalau di Kabupaten Banjarnegara sendiri termasuk lokasi yang puncak ya, Bu Endah? Iya. Mana ya? Ya, Oh, perbatasan dengan Pekalongan dan Perbatasan Purbalingga, dengan ya. Pekalongan dan Purbalingga. Oke, sepertinya cukup perkenalan kita dengan narasumber. Kita mulai obrolan-obrolan singkat kita dengan tema podcast kita serba-serbi pembelajaran di masa pandemi. Seperti apa sih kondisi awal pandemi ketika kalau tidak salah awal bulan Maret ya? Bagaimana SMP 1 Pandanarung ini menghadapi kondisi pandemi tersebut? Monggo, Pak? Bunda? Iya. Di awal-awal Maret itu kita tidak ada yang mengira ya Bu ya, pandemi itu akan bisa ada bahkan sampai di Kecamatan Pandanarung. Kita tidak ada yang bisa menduga hal itu terjadi. Untuk pembelajaran sendiri pada awal masa pandemi, kita membuat sistem belajar melalui, kalau dikatakan daring juga sebenarnya belum daring ya Pak ya. Daringnya Nah, daring terbatas mungkin. Iya, ya, Bu? daring terbatas karena di awal itu kita belum sempat untuk pendataan anak yang belum punya, yang memiliki HP, kemudian bagaimanakah jaringan internet di lokasi mereka. Karena yang kita tahu, yang kita ketahui bahwa anak-anak kita tidak hanya ada pada satu lingkup desa, tetapi desa yang ada di Pandanarung itu letaknya berbeda-beda Bu. Bahkan ada yang dataran yang sangat tinggi ya Pak, di puncak. Nah itu yang kesulitan untuk menjangkau internet. Nah jadi di awal itu untuk pembelajaran kita baru bisa menggunakan grup WA. Oh begitu. Iya. Karena Pandanarung ini kan kondisi geografisnya memang unik ya Bu. Iya. Jadi kenapa Iya, saya katakan betul. unik karena letaknya ada di
pegunungan, sehingga desa-desa yang ada di sekitar Pandanarung itu ya ada yang di puncak, ada yang di bawah, Di sehingga bawah, iya. ya banyak yang daerah yang kesulitan jaringan gitu. Sehingga ketika pembelajaran pun kita memetakan lebih banyak yang terkendala jaringan, sehingga tadi yang dilakukan adalah WA terbatas tadi. Artinya memang kendala di awal saja sudah muncul ya Pak Ya, dari betul. ya. Betul. Ya. Lalu untuk mengatasi itu sekolah membuat kebijakan seperti apa Bu atau Pak Darmawan? Iya, untuk saat akhir semester tahun ajaran yang lalu itu berarti dari Maret ya sampai dengan Mei Juni itu kita masih belajar dari rumah untuk siswa, kemudian guru-gurunya juga hanya piket dan tetap melaksanakan pekerjaan meskipun dari rumah. Nah kemudian untuk sistem penilaian kita mengikuti sistem penilaian dari Didikpora ya Pak ya, Didikpora Kabupaten Banjarnegara. Bahkan untuk ujian nasional, ujian sekolah yang baru kita laksanakan sebentar saja itu akhirnya kita cut. Kemudian ujian nasional pun tidak ada, kemudian penilaian akhir tahun juga tidak ada kan? Ya pada akhirnya ya penilaian kita mengikuti dari Didikpora Kabupaten Banjarnegara bahwa nilai rapot kita ambil dari nilai tugas. Nah, dari nilai tugas PDR itu ya Pak ya. Saya kira ini ya Bu, karena kebijakan itu kan kita mengikuti dari atas ya Bu. Atas ya, betul. Ya, jadi acuannya adalah Dinas Pendidikan pada saat itu. Jadi sekolah sebenarnya hanya melaksanakan apa yang sudah sesuai dengan kebijakan. Betul gitu ya, Pak. perintah Dinas Pendidikan dalam hal ini gitu. Ya, gitu. Dari kebijakan yang dilaksanakan tadi, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa penilaian akhir tahun dengan mengambil nilai tugas ya. Lalu di masa peralihan tahun ajaran baru itu seperti apa? Dari mulai pelaksanaan penerimaan siswa, kemudian sampai memasuki ajaran baru, seperti apa pembelajarannya? Iya, ini yang saat penerimaan peserta didik baru ini memang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tidak ada, kalau dulu kita mengirimkan beberapa guru untuk datang ke sekolah dasar, sosialisasi ke berbagai SD terdekat ya dengan SMP kita. Tetapi tahun ini kita tidak bisa seperti itu Bu, karena ya keadaan yang seperti ini. Kemudian untuk MPLS pun tidak berjalan seperti nah mungkin siswa baru bahkan tidak mengetahui gurunya itu siapa aja. Indah juga seperti apa kayaknya anak-anak juga nggak tahu gitu ya. Ya, dan kebetulan kan karena dampak dari pandemi ini kan Dinas Pendidikan juga membuat beberapa kebijakan, salah satunya untuk pelaksanaan PPDB. Jadi bahkan untuk tahun ini kan diwajibkan ya Bu ya, jadi diwajibkan untuk PPDB online itu. Nah kebetulan sekolah kita ya juga mengikuti arahan dari dinas sehingga melakukan PPDB online itu. Jadi anak mendaftar sudah bisa dari rumah sendiri-sendiri karena lewat online tadi. Iya betul sekali. Bahkan untuk yang tidak bisa dari sekolah asalnya mereka membantu ya Pak ya untuk bisa mendaftarkan sekolahnya. Membantu mereka. Oh ya, sudah lumayan bisa teratasi dengan adanya PPDB online tersebut ya. Iya. Nah, ketika mulai tahun ajaran baru tadi siswa baru tentunya belum kenal ya siapa gurunya. Nah, bagaimana penerapan moda pembelajaran yang dilakukan terutama bagi siswa baru tersebut di masa pandemi ini? Ya, alhamdulillah ketika masuk pada tahun ajaran baru dari pihak sekolah mendata siswa tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga yang terpenting adalah alat komunikasi Bu. Nomor HP itu yang kita simpan. Meskipun anak-anak banyak yang belum mempunyai, kadang ada yang pakai punya orang tuanya gitu ya, tetap kita data. Nah, dari situ kemudian kita kelompokkan berdasarkan kelasnya masing-masing. Jadi ada grup WA per kelas gitu. Nah, di awal masuk mulai tahun ajaran baru dari sekolah juga membuat video perkenalan dari Bapak Ibu guru, mengenalkan dari kepala sekolah, kemudian guru-guru sampai dengan karyawan, kita buat video, kemudian kita sampaikan kepada
siswa baru, ya setidaknya mereka mengetahui guru-gurunya meskipun ya Bu ya, kalau siswa tapi tidak tahu gurunya. ya. Nah, ya nanti wah Pak Darmono yang paling kece ini yang mana itu kan anak-anak jadi nggak tahu gitu ya. Bu Indah dikira Pak Darmono. Nah, itu Pak Darmono yang berkerudung ya Pak. Nah itu ya salah satunya dengan seperti itu Bu. Kemudian alhamdulillah mulai September dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga sudah mengizinkan beberapa daerah di Kabupaten Banjarnegara untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Oh iya, begitu. Artinya dari awal mulai ajaran baru sampai ke tatap muka terbatas itu ada beberapa moda pembelajaran yang dilaksanakan ya Pak Darmono? Iya betul, ada beberapa moda yang kita laksanakan di sekolah. Kalau tadi di awal tadi daring terbatas tadi yang pakai WA itu, tapi kemudian karena melihat situasi kondisi perkembangan akhirnya kita mencoba untuk menggunakan moda yang lain, ada daring dan kombinasi dengan luring juga. Nah kalau daring kan tadi di awal sudah ada pemetaan wilayah, terus pendataan nomor HP siswa dan sebagainya, termasuk kesulitan siswa misalnya kondisi geografis, jaringan, telepon dan sebagainya itu gimana. Nah sehingga kemudian dibuat mode tadi ada daring, terus yang kondisinya memang sulit jaringan itu kita melakukan luring ya Bu ya. Iya betul Pak. Ya, jadi luring itu ya awalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas tapi diantar ke desa-desa. Iya gitu. betul. Jadi ada beberapa pos di desa-desa itu yang nanti Bapak Ibu guru tugasnya memberikan tugas luring ke situ dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Oh iya, seperti itu. Ada moda pembelajaran yang lain selain tadi daring, luring, akhirnya tatap muka terbatas ya? Akhirnya saat ini kita sudah tatap muka, sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Nah, bahkan sekarang sudah 1 minggu 2 kali ya Bu ya. Kalau dulu kan 1 minggu 1 kali. Nah, sekarang sudah 1 minggu 2 kali gitu. Jadi memang sekolah kita ini melaksanakan hampir semua moda pembelajaran ya Pak Ibu. Suka dukanya sudah dirasakan semuanya, betul. Pengalamannya luar biasa ya. Nah dari beberapa moda pembelajaran tadi pasti ada suka dukanya ya. Coba sedikit cerita untuk teman-teman yang menyaksikan suka duka dalam masing-masing moda pembelajaran ini seperti apa sih? Ya kalau menurut saya semua moda itu tidak ada yang paling paling enak, tidak ada. Saya yakin ada suka dan ada dukanya. Iya. Kalau luring tadi bahkan sekolah kita malah akhirnya Bapak Ibu gurunya karena tugasnya menyusun tugas-tugas anak sehingga malah seperti tempat percetakan ya Bu ya. Iya, jadi setiap akhir minggu hari Jumat dan Sabtu itu Bapak Ibu guru mengeset soal yang nanti akan dikirimkan ke pos-pos. Nah, belum nanti ada tugas-tugas yang lain, ngoreksi tugas yang dari siswa termasuk yang daring juga, sehingga itu dukanya di situ gitu. Ya, kalau yang daring suka dukanya ya kalau sukanya sih selama jaringan lancar, anak-anak juga lancar itu ya tidak ada kendala apapun. Tapi ya tadi yang sudah awal mendaftar ke daring ternyata di sana sinyalnya ternyata sulit atau bahkan yang kuota internetnya habis, nah itu yang jadi kendala buat kita. Jadi dari 3 moda pembelajaran tadi apa yang dirasa paling efektif? Mungkin tidak sepenuhnya efektif ya, tapi lebih efektif yang mana? Kalau lebih efektif yang mana sepertinya tapka terbatas ya Pak ya. Ya meskipun terbatas, tetapi dengan kita bertatap muka kita bisa ketemu langsung dengan siswa ya dengan anak-anak. Jadi materi apa yang ingin kita sampaikan kalau kita sudah ketemu langsung dengan orangnya itu kan lebih enak ya Bu. Kayak Bu Indah lagi jatuh cinta dengan siapa, kalau surat-suratan itu kan nggak enak ya Bu ya. Ngomong langsung nyampe ya. Ibaratnya seperti itu.
Dari cerita tadi yang disampaikan tentang suka dukanya, ternyata bisa membuktikan bahwa Bapak Ibu guru di Esperanza ini multi talent, ternyata bisa jadi multi talentan ya Bu. multi talentan. Bisa jadi luring ya Pak, Betul. mengantar jadi kurir, tapi percetakan juga bisa. Ada Gojek, ada GoFood, nah ini GoLuring. Luring ya. Nah, tentunya setelah tadi diceritakan suka dukanya, ada kendala-kendala dari siswa sendiri yang dirasakan ya. Mungkin kalau dulu saat tatap muka, siswa punya kendala bisa langsung diatasi dengan bertemu dengan siswanya. Nah, selama pembelajaran di masa pandemi ini, ada permasalahan apa saja yang datang dari siswa? Kalau kendalanya di siswa itu ada beberapa. Yang pertama, hampir sama dengan kondisi pembelajaran normal itu kan pasti ada 1-2 anak yang apa ya, sulit untuk dikelola gitu, saya katakan demikian. Nah, sama juga ketika masuk di masa pandemi, ada juga anak yang seperti itu. Jadi disuruh memilih moda misalnya, dia luring nggak milih, daring juga tidak milih. Nah, itu kan jadi guru juga kesulitan di situ. Itu salah satu kendalanya. Kemudian yang kedua juga beberapa anak karena memang orang tuanya banyak yang bekerja di Jakarta, sehingga mereka ada beberapa yang kadang-kala ikut ke Jakarta, keluar kota gitu. Nah, nanti kalau yang tidak laporan, nah itu yang biasanya yang jadi masalah gitu. Dari salah satu permasalahan itu, solusi apa yang diberikan dari sekolah? Kalau kasus yang seperti ini sebenarnya kalau sebelum pandemi ini sangat lumrah ya Bu ya. Anak-anak izin untuk pergi ke luar kota, tetapi ini dengan keadaan yang seperti ini terkadang pun mungkin orang tua dan keluarga juga tidak bisa memilih, pada akhirnya anaknya juga ikut dibawa ke sana karena dengan alasan anak-anak BDR kan seperti itu. Nah, maka dari kami tetap melaksanakan protokol kesehatan ya Pak, sesuai dengan anjuran dari pemerintah bahwa apabila dari luar kota ya kita tetap menganjurkan anak-anak untuk tetap belajar di rumah, belajar dari rumah, kemudian tetap mengikuti pembelajaran melalui daring. Artinya ada tindakan preventif untuk mencegah penularan virus ini ya Bu. Nah, karena sekolah kita ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentunya bagi siswa dan guru sendiri ada protokol kesehatan yang dilaksanakan ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana protokol kesehatan yang dilaksanakan ketika siswa mulai masuk ke sekolah? Ya, dari pagi anak-anak datang, ini sedikit ya Pak ya. Anak-anak datang, kemudian di awal di pintu depan itu kita sudah membuat denah untuk anak-anak antri untuk cek suhu. Selesai cek suhu, kemudian cuci tangan ya Pak dengan bergantian, kemudian masuk ke ruang kelas masing-masing dengan jalur yang sudah kami tentukan. Ya, sebenarnya kalau protokolnya sih standar pemerintah aja sih. Jadi mulai dari pakai masker, terus kalau bisa facial, kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, karena sekolah juga sudah menyediakan itu semuanya. Kemudian di kelas juga nanti sebelum dan sesudah pembelajaran itu meja dan kelas itu disemprot dengan disinfektan. Juga seperti itu. Ya, selesai nanti ya tetap dengan protokol kesehatan, cuci tangan, baru anak-anak bisa diperbolehkan pulang. Ya, itu jadi salah satu pengalaman yang luar biasa sekali, 6 luar jam biasa mengajar sekali, ya. Ibu. 6 jam mengajar ya. Tanpa istirahat itu. Dengan kondisi sekolah kita yang medannya naik turun ya, 6 jam tanpa jeda, tidak hanya siswa, gurunya juga seperti itu. Nah, terakhir tadi sudah disampaikan dari mulai bagaimana cerita awal tentang pandemi di sekolah kita, kemudian sampai ke tahap tatap muka terbatas. Terakhir, harapan apa sih yang mungkin sangat diinginkan dari Bu Enda atau Pak Darmono tentang kondisi pembelajaran saat ini? Ya, untuk harapan saya kira pasti harapan kita sama semuanya ya Bu ya. Harapannya yang pertama adalah kondisi bisa normal kembali, nah, COVID bisa lenyap dari muka bumi ini, harapannya seperti itu. Kemudian anak-anak juga bisa belajar lagi di sekolah dengan keadaan yang normal
dalam keadaan yang sehat seperti dulu lagi. Itu harapannya ya Pak ya. Ya betul Bu. Oh ya, dari Pak Darmono mungkin seperti Ya, apa? saya kira sama, harapan kita semuanya sama. Jadi kita semuanya pasti ingin pandemi ini cepat berlalu, cepat sirna, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan normal seperti biasanya, dan tidak hanya pembelajaran saja saya kira. Jadi di segala bidang bisa berjalan dengan seperti biasa meskipun sudah menggunakan adaptasi normal baru. Tapi paling tidak kalau pandemi sudah usai, sudah berakhir kan, kita melakukan apapun jadi tenang begitu. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bu Enda dan Pak Darmono. Ya, sama-sama, sama-sama, Bu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema yang lain ya, Pak. Oke, siap. Oke, jadi seperti itu tadi berbagi pengalaman dari SMP Negeri 1 Pandanarung ketika pembelajaran di masa pandemi. Mungkin hampir semua sekolah merasakan hal yang sama, terutama di masa pandemi ini semuanya merasa kesulitan, baik dari gurunya maupun siswanya. Tapi tidak ada salahnya kita berbagi pengalaman agar kita bisa saling menyemangati. Mudah-mudahan podcast dengan tema serba-serbi pembelajaran di masa pandemi ini bermanfaat dan bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap semangat menghadapi pandemi ini. Demikian podcast kali ini, saya akhiri. Jiwa sehat, raga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.